atina. Aya kan. Hati ayam aya teh. Nah, urang boga cenah hati dari segi zahir. Nah, lamun pengertian qalbun teh adalah hati dina pengertian zahir, atuh mun kitu mah cenah binatang ge boga. Bahkan wal mautu anu geus maot ge boga teh hati. Boga. Itu sebab pengertian hati di sana itu lain dari segi jasadi, lain dari segi zahiri, tapi dari segi batin. Disebut we lamun liver, lamun hati nu berbentuk daging eta disebut alimus syahadah. Lamun qalbun anu segina batin disebut alimul ghaib. Ya, jadi ada dua. Dan Allah itu di Al-Qur'an jelas alimul ghaib was syahadah. Allah itu mengetahui yang gaib dan mengetahui yang syahadah. Nah, sebentar. Sebetulnya ya kurang renungkeun rada dalam saeutik. Konsepsi kegaiban itu lamun anjeun belajar filsafat Suhrawardi, potensi kegaiban itu bertingkat. Filsafat timur disebut nanti filsafat cahaya. Atau anjeun ngaji Imam Ghazali, kitab Al-Ghazali, Mishkatul Anwar, ceruk cahaya-cahaya. Nah, di sana nanti dijelasin bahwa kegaiban itu bertingkat. Dan manusia itu tidak bisa hidup tanpa konsepsi kegaiban. Sekali lagi, manusia itu tidak bisa hidup tanpa konsepsi kegaiban. Bahkan dunia ilmiah itu memerlukan kegaiban. Nah, contoh-contoh. Ada benda bergerak. Kalau Anda benda bergerak, cek fisika, karena benda itu ada force. Benda itu terkena gaya, maka benda itu bergerak, ya kan? Kenapa benda bergerak? Sebab kepada benda itu dikenai gaya. Dibikin rumusnya F sama dengan M kali A. Itu ya, pernah kan bola? Nah, coba. Ada nggak orang yang bisa lihat gaya? Nggak ada. Yang mereka lihat apa? Benda bergerak. Akhirnya gaya ketemu tuh. Berarti gaya teh naon? Gaib. Bener teh. Energi. Emang aya jelema bisa nampa energi? Energi panas, energi listrik, energi gerak. Emang bisa dilihat energi itu? Enggak. Oleh sebab itu dina bahasa ge aya disebut kata benda abstrak. Mencek bahasa Arab mah masdar. Masdar itu kata benda abstrak. Pukulan. Ada orang memukul, saya memukul. Pukulan, emang bisa dilihat pukulan? Yang Anda lihat itu tangan yang bergerak. Emang bisa dilihat pukulan? Nggak bisa. Nah, itu pukulan itu kata benda abstrak. Ari abstrak itu nama lain dari nama gaib. Jadi orang tanpa yang gaib bisa hidup mah. Justru dunia ilmu itu pasti menyertakan keabstrakan, pasti menyertakan kegaiban. Salah satunya tadi energi, gaya, gitu. Terus emang aya orang nu pernah nempo baksil? Emang aya orang nu pernah nempo virus itu, mikroba? Emang pernah itu? Kan itu hanya diketahui gejalanya saja kan. Adapun wujudnya bisa katingal itu. Kan gejala aya gitu. Nah, itu sebab alam kegaiban itu alam yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena kalau tanpa ada yang gaib, ya kita nggak bisa ngomong. Paham ya? Nah itu.
Sesuatu nu zohir atau nu lahiriah ya di sini. Hati itu di sini. Tapi nu dimaksud qalbun dina pengertian kitab ieu mah atau dina pengertian Al-Qur'an lain hati secara lahiri. Sebab hati secara lahiriah mah binatang juga punya. Berarti hati di sana itu, qalbun di sana itu kudu dilihat secara batin. Nah ya, ada satu. Kita dulu ketika ada Renaissance, itu kembali, sains itu lahir. Jadi Renaissance itu kelahiran kembali. Jadi dulu itu Eropa pernah hirupna itu sangat gelap gitu. Egrak gitu ya, abad kegelapan disebutnya itu di Eropa itu. Sampai kira-kira abad 14, abad 13 akhir lah. Datanglah orang-orang yang tercerahkan. Francis Bacon, David Hume, John Locke gitu ya. Datang pemikir-pemikir cek bahasa kita itu disebutnya Renaissance. Nah, ketika Renaissance datang, René Descartes misal, dia itu menghilangkan konsepsi gaib. Ini disebut gaib deh. Nggak saya mau ngomongin sesuatu anu empiris, anu teraba, terasa, terindra. Nah, konsepsi Renaissance anu jiga gitu tuh ujungnya nanti jadi positivisme. Jadi segala sesuatu dilihat sebagai positif. Pengertian positif dirinya itu terindra, terlihat, teraba, terasa, tercium, terdengar gitu. Positivisme itu terukur. Nah, itu sebab tanda kutip ilmu-ilmu yang tidak empiris itu lalu disebut takhayul, lalu disebut khurafat, lalu disebut tidak rasional gitu. Padahal ini sekali lagi, kalau kita menghilangkan ilmu gaib, ya ilmu gaib itu kurang dilengitkan gitu. Berarti orang sudah menghilangkan setengah dari ilmu Tuhan. Karena apa? Oh jelas-jelas kok ada alam syahadah, ada alam gaib. Kalau ada alam syahadah berarti ada ilmu syahadah, ada ilmu gaib. Ya kan? Lalu kita jadi malu-malu gitu untuk ngomong ilmu gaib itu, jadi belajar ilmu gaib itu jadi era gitu. Disebut aja nih ilmu hikmah gitu. Pernah ngedengar tak? Ilmu hikmah. Sebenarnya ilmu hikmah itu sama dengan ilmu gaib. Kenapa harus malu gitu? Wong dina Al-Qur'an jelas kok ada alimul gaib, ada alimus syahadah. Contoh misalnya, cara mendapatkan ilmu. Cara mendapatkan ilmu itu aya kasbiyah. Jadi Anda membaca buku, Anda belajar ke ustadz, Anda belajar ke kiai, Anda belajar ke guru, itu syahadah. Aya oge nyari ilmu itu dengan riadoh, dengan latihan, mengolah hati, ilmunya datang sendiri. Itu bisa secara filsafat Islam bisa. Kenapa? Ya, ilmu itu di Al-Quran dibayangkan seperti air. Kalau air mengalir, air itu mengalir. Air mengalir ke kita, berarti airnya ada di luar lalu ngalir ke kita. Seperti saya. Sekarang saya ngomong ya. Air itu, ilmu itu ngalir ke anjir. Ya kan? Berarti ilmunya datang dari luar menuju diri kita. Nah, itu kasbiyah. Tapi bisa juga Anda itu mendapatkan air seperti Anda menggali tanah. Kalau Anda menggali tanah terus
terus digali tanah itu, nanti keluar nggak air? Keluar. Nah, Anda terus membersihkan hati, menjaga akhlak, menjaga lisan, menjaga perilaku terus gitu. Hati kita itu digali. Nah, ilmu nanti akan datang dengan sendirinya. Cek santri mana gitu teh? Laduni, ya. Pernah ada yang gitu ya? Cek santri mana gitu teh? Laduni. Dan Imam Ghazali juga menulis satu kitab khusus, Risalatul Laduniyah. Ada satu kitab khusus Imam Ghazali, risalah tentang ilmu laduni. Nah, ada yang begitu tuh. Sekali lagi, lamun maker naisan Eropa, lah jeung begitu mah. Takhayul khurafat gitu ya. Lalu kadituna teh sihir gitu. Kadituna teh jadi ilmu sihir, ilmu setan gitu. Nah, ku saya itu sok diheureuyang. Loh, kalau itu ilmu setan, sekali lagi, kalau itu adalah ilmu setan. Setan ilmu nanti saha? Si Allah. Ya kan? Berarti yang ngerti saha ilmu mah si Allah. Antak cek saya, mah nggak ada ilmu itu dihukumi, nggak bisa ilmu. Yang kena hukum itu bukan ilmu, yang kena hukum itu amal. Sekali lagi, yang kena hukum itu, yang terkena hukum itu bukan ilmu, tapi amal. Contoh, saya boga ilmu copet, menang tuh saya boga ilmu copet, menang. Anu teu menang mah nyopet, bener teh. Cenah ilmu teh kan kudu diamalkeun, ngamalkeun ilmu copet mah lain nyopet, tapi hati-hati bisi dicopet. Bener teh. Matak lamun aya jelema boga ilmu sihir misal, menang. Dengan tujuan supaya eueuh anu ngirim sihir. Nah, berarti boga ilmu sihir dengan tujuan supaya tidak terkenai ilmu sihir orang lain. Tapi lamun ilmu sihir dipakai ngabunuh, nu haram teh lain ilmuna tapi ngabunuhna. Paham ya? Jadi ilmuna bisa dihukumi? Lah. Aya orang punya ilmu fikih. Dari ilmu fikih lalu pakai nipu batur, ente rek nyalahkeun ilmuna, rek nyalahkeun nipuna. Bener teh? Aya boga jelema boga ilmu tentang tambang, boga ilmu tentang minyak. Pinter tuh ilmu tentang minyak. Nah, ketika boga ilmu tentang minyak pakai korupsi. Nah, rek nyalahkeun ilmu minyakna. Kan nggak bisa. Ngerti tak? Bisa nggak saya punya ilmu tafsir lalu pakai nipu orang lain? Bisa nggak? Bisa. Makanya ilmu itu sifatnya netral. Ilmu itu tidak terkenai hukum. Anu terkenai hukum mana? Amal. Seperti benda. Saya masuk rada aneh gitu. Gitar haram, rada aneh. Sabab naon? Berencek si gitar teh ari sia denger teh da aing mah benda mati beres. Ya kan? Nah, benda itu netral. Gitar dipakai bener ya benar. Pakai maksiat ya salah. Tapi nu salah itu amalna make gitarna atau gitarna? Amalna. Saya punya pisau. Pisau itu pakai ngiris bawang, bener gak? Pisau pakai nusuk orang, nah erek nyalahkeun pisau, nah erek nyalahkeun nusukna, paham ya? Jadi yang terkenai hukum itu sebetulnya apa? Amal. Daging babi, ya perteting daging babi, emang daging babi manfaatnya loba manfaatnya. Cek saya babi manfaat, banyak Allah nyiptakeun sesuatu nu manfaat. Kan ulah tadi kumaha didahar. Bener teh ulah tadi kumaha dimakan. Enak lamun daging babi misal, terus ku anjeun teh dicincang pakai jadiin parak belele gitu. Menang.
menang kan gitu. Batu cenah kan kayak lalena di dahar ku anjeun cenah kan. Berarti ada beda nih, beda sistem, beda proses. Beda prosesnya. Seperti ikan makan kotoran ayam. Ikan itu makan kotoran ayam kan? Tapi ini jadi lauk punya lauk kan lain untuk kotoran ayam ini. Paham ya? Sekali lagi, enggak ada ciptaan Tuhan itu yang tidak bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Si babi itu, daging babi itu nu haram itu kan dimakan. Ya, namun dipakai hal yang lain yang bermanfaat ya silakan saja. Ulangi ya. Jadi ilmu sendiri ada ilmu syahadah, ada ilmu gaib. Jadi Anda jangan menjudgment orang yang punya ilmu gaib. Wah, takhayul khurafat gitu. Nah, susana sih ngomong orang can mampu nggak ya gitu, susah amat gitu. Ya, ini mah gara-gara orang bodoh lalu jadi amek-amekan kan teu fair. Ya. Teu fair. Lagi ada ilmu gaib, ada ilmu syahadah. Kenapa? Karena ada alam gaib, ada alam syahadah. Kan contoh misal ada orang sakit lalu dikasih airnya itu didoakan, dijampean, setelah diminum jadi sembuh. Kan secara teori syahadah kok bisa? Cek teori syahadah kan kok bisa? Tapi faktanya sembuh deh. Sembuh. Wong menyembuhkeun mah lain. Cai betul, menyembuhkeun mah lain dokter dan menyembuhkeun mah saha? Allah. Sementara Allah geus nyarios alimul ghaib was syahadah. Paham ya? Mata ulah sok-sokan ilmiah gitu. Ulah sok-sokan ilmiah karena di Al-Qur'an ini jelas ada alam gaib, ada alam syahadah. Dan saya sering bertemu dengan orang-orang yang ya emang teu logik gitu, tapi emang hareupeun panun coba. Emang teu logik. Nah, ilmu gaib itu nu dipake goreng disebut sihir, kemudiannya nu dipake halus disebut hikmah. Itu dina kategorina saja. Tapi sarua-duana naon? Gaib. Jadi penentuan sihir jeung hikmah teh cara memakai ilmunya. Sarua we teh ilmu gaib, ilmu hikmah gaib, ilmu sihir oge gaib. Ada yang kayak gitu harus diakui ada. Karena apa? Karena Al-Qur'an nyarios alimul gaib wasyahadah, ada alam gaib, ada alam syahadah. Intinya jangan tidak diakui, ada. Kada cenah teu kaharti ku logika, kan teu kaharti teu ku ente. Mun ente geus ngarti mah meureun belajar, bisa ngarti. Paham ya? Kembali ka nu tadi, nu dibahas pengertian hati dina kitab ieu ge lain hati secara syahadah, tapi hati secara ghaibah, artinya jadi hati secara batin gitu. Nah, hati secara batin itu nanti sok disebut naon? Ar-ruh atau nafs gitu nya. Sering saya ngobrol, daya hidup itu ruh. Daya hidup disebut ruh. Daya ilmu disebut akal. Awas, akal ge lain sesuatu anu syahadah, lain sesuatu nu lahir. Anu lahiriah mah lain akal, tapi naon? Otak. Ya kan? Cik, anu boga otak, sapi bogaeun otak teu? Bogaeun. Tapi sapi boga akal. Teu. Ya. Ucing boga otak ucing, hayam aya otak ayam, aya. Tapi ayam boga akal deh. Nah, potensi hidup disebut ruh, potensi ilmu disebut akal. Sarua duanana ge eta teh ghaibah. Akal ghaibah, ruh juga ghaibah gitu. Nah, disebut nanti dina Al-Qur'an nu kitu teh disebut ar-ruh. Oh, mana kamari
Ke penjelasan nanya kan yas'alunaka amiruh kuliruh min amri rabbik. Ari ruh teh urusan pangeran. Kenapa lamun aya pertanyaan di dia eta? Mun aya pertanyaan ruh binatang jeung ruh jelema beda teh? Sekali lagi, ruh binatang sama ruh manusia beda teh? Jawab beda. Sabab anu sama mah lain ruh tapi nafs. Sekali lagi, nu sama mah tapi nafs. Maksudnya ya dirina, jasadna. Kamu cek orang Sunda menyawa. Orang manusia punya nyawa, binatang juga punya nyawa. Tapi binatang tidak punya akal, manusia punya akal. Binatang tidak punya kolbun, manusia punya kolbun. Gitu. Berarti ruhna mah nyawana mah sama. Tapi nu ngabedakeun teh naon? Akal, ya. Nah, nanti kalau Anda belajar filsafat timur, Buddha, Hindu gitu ya. Ngecek kan aya nu disebut reinkarnasi ya. Ya mun ente hirup goblok gitu. Kita maot naruh anjeun teh dijadikeun babi gitu kan. Ruh anjeun teh dijadiin ular gitu. Dihukumna teh gitu. Nah, setelah ruh itu sudah sangat suci baru ruh itu masuk nirwana. Mata Hindu Buddha mah konsepsi neraka. Nu aya teh surga we nya disebut nirwana. Ari neraka mah nya eta kitu. Lamun urang hirup boga loba maksiat, loba doraka, pas maot teh ruhna dijadiin binatang. Gitu, ruh dijadiin kuda, ruh urang teh dijadiin sapi gitu. Doktrin reinkarnasi itu. Nah, berarti dia memahami bahwa ruh itu sama. Ya lagi bahwa ruh itu sama. Nah, kita memahami ruh kita itu berbeda dengan ruh binatang. Karena ruh kita punya akal. Ruh binatang tidak punya akal. Ya kan? Beda. Lamun ruh binatang jeung ruh jelema akur, engkena bakal Anda meyakini adanya reinkarnasi. Enggak lah, saya enggak akan terlalu jauh bicara itunya. Anu jelas mah saur Al-Ghazali anu ngabedakeunana teh urang boga akal. Wa ma'rifatu sifatu mafatihi ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah nganyahokeunana akal, nganyahokeunana ruh, nganyahokeun hate eta teh kunci untuk mengetahui Allah, kunci untuk mengenal Allah. Miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bil mujahadati hatta ta'rifahu bi annahu jauharun azizun min jinsi jauharil malaikah. Nah, ruh urang itu, akal urang itu jenisna itu sarua jeung jenis malaikat. Sarua min jinsi jauharil malaikah gitu. Entak kudu mujahadah, orang kudu bersungguh-sungguh mengenal hati, mengenal qalbun, mengenal nafs, mengenal ruh, mengenal akal. Sesuatu nu di bensina gaib gitu. Sudahlah, itulah itu aya babaturan euy. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli